bisa dicatat di alokasi waktu. Jadi tujuan pembelajaran tadi itu dimasuk nih di kegiatan inti atau pengalaman mengajar. Nah, dibagi nih tadi pertemuan satu, mau hadapi 2 hari, 2 kali. Ini baru dijumlah nih masuk nih di alokasi. Nah, baru dibagi nih berapa kali pertemuan. Jadi tadi saya sudah pahamkan bahwa kalau 14 kali di situ maka 14 kali tanggal harus ada di dalam. Ya, tadi membuat nih PPM membuat PPM tadi saya sudah jelaskan bahwa ini identitas tidak masuk rangka ya. Jadi rangka pentingnya cuma 4. Yang pertama adalah identifikasi. Bikin sendiri punya orang ditiru-tiru terlalu banyak bumbu dapurnya, airnya itu sayur yang dibikin tidak rasa enak nih, pahit nih, banyak bumbu toh. Nah, tadi identifikasi. Nah, lain tadi identitas, lain identifikasi deh. Nah, rangka pertama identifikasi isinya cuma 2. Kompetensi awal yang mana pemahaman awalnya siswa belum diajar, sama kita pelatihan belum pakai diajar, langsung pretest. Itu namanya kompetensi awal. Kemudian yang kedua itu adalah 8 dimensi profil lulusan. Nah, masuk itu tadi di kerangka pertama ya, cuma 2 Ji. Ya, masuk di kerangka kedua. Kerangka kedua adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran isinya 6 jam pokok, jangan banyak sekali. Tulis semua baru tidak laksanakan nih. Percuma toh jadi. Percuma aja. Bikin penuh-penuh itu. Bikin habis-habis kertas. Yang pertama adalah CP. Yang kedua adalah TP. Yang ketiga adalah praktik pedagogis. Yang mana itu praktik pedagogis? Yang model pembelajaran. Ya, model pembelajaran. Beda itu model pembelajaran dengan metode pembelajaran di. Kalau model itu contohnya Inturi, BPJL, iya banyak. Bisa cari, ada kan alat digital tak? Tinggal kita tapi disesuaikan materi tadi atas. Kalau kita mau menjelaskan cahaya, kalau mau ada praktek, cari yang ada bunyinya praktek. Mau diskusi, cari yang ada bunyinya diskusi. Seperti itu deh. Iya. Kalau metode itu teknik tadi bagaimana menguasai kelas dan bagaimana mencerdaskan anaknya orang. Jadi kalau model adalah umum, sedangkan tadi metode adalah khusus untuk kita jangan lakukan di kelas, tahu? Nah, seperti itu deh. Sekarang masuk yang bagian keempat. Bagian keempat itu adalah lingkungan pembelajaran. Bunda, saya tinggal lagi mau dulu sesudah konsen sesi 2. Oke, harus begitu. Semangat. Ada yang ketiga tadi ya, keempat apa ketiga? Keempat lingkungan pembelajaran. Yang mana dibilang lingkungan pembelajaran ini sekitar rangka aman tidak untuk mengajar dengan anaknya orang. Ada ndak buku pelajarannya? Ada ndak meja kursinya? Ada ndak alat digitalnya, alat peraganya? Jangan sampai aman Ji, tapi tidak ada tempat duduk tidak ada mejanya, tidak ada papan tulis itu kan tidak aman juga. Mau kasih bungku anaknya orang. Jadi isinya di sini Bunda, di lingkungan pembelajaran ditulis semua itu yang. Ya tulis apa yang kita butuhkan nantinya sesuai pembelajaran materi. Iya, sesuai pembelajaran media dulu. Toh? Paham jadi itu namanya lingkungan pembelajaran. Sekarang yang keberapa? Kelima, pemanfaatan digital. Yang mana dibilang digital? Kayak laptop, LCD, TV smart, HP, dan lain-lain. Yang penting kita gunakan itu namanya pemanfaatan digital. Ada bilang sekuisis, kan pakai digital juga, jadi tidak ada masalah. Itu namanya
apa tadi? Pemanfaatan digital. Kemudian masuki ke Yang 6 jadi Yang ke-6 adalah kemitraan pembelajaran. Siapa yang kita temani bermitra kalau seorang guru? Orang tua. Ya, masuk siswanya, masuk orang tuanya, masuk masyarakatnya, masuk komitenya, masuk Thomasnya. Apa itu Thomas? Tokoh masyarakat. Apa bedanya masyarakat dengan tokoh masyarakat? Tokoh yang dituakan, Yang orang yang berpendidikan dan dituakan di satu tempat. Boleh. Masyarakat tadi itu bersifat umum. Kalau tokoh masyarakat itu yang berpengaruh di dalam masyarakat, seperti RT RW-nya, di RK-nya, di ada namanya Dudi. Apa itu Dudi? Dunia industri. Kapan kita bermitra dengan Dudi? Kalau kita pergi field trip ya. Kalau pembelajaran tak ada sesuai di outing kelas. boleh seperti kita butuh sejarah. Iya. Ada bisa dibawa ke Benteng Iya. Tendam museum. Itu namanya kemitraan. Kita butuh anak-anak mungkin pelajaran jual beli. Berarti di mana dibawa? Supermarket. Boleh supermarket atau ke kantin. Nah, suruh nanti pulang ceritakan apa yang kamu lakukan pada proses jual beli. Ya ada cerita itu sampai habis-habisnya uangnya dikembalikan. Loh? Begitu. Tapi kalau kita yang jelaskan berbusa-busa dia tidak paham, belum mendalam. Karena dia tidak lakukan. Itulah namanya pembelajaran mendalam. Yang mana lagi kemitraan tak? Kalau butuh seumpamanya apa namanya, kita mau bermitra dengan polisi, biasanya apa yang dijelaskan tentang rambu-rambu ya. Kalau kita butuh tentang bullying, perundungan, kekerasan, kita siapa yang diundang? PPA. Apa itu? Pemberdayaan perempuan dan anak. Itu dipanggil. Kalau kita butuh untuk anak tadi disuntik, siapa dipanggil? Itu namanya semua kemitraan loh. Jadi butuh dena-dena lingkungan sekolah siapa dipanggil? Siapa dipanggil kalau butuh dena-denanya sekolah dibawa kemana nak tak? Kantor lurah di supaya lihat dena. Oh denanya tempatnya di sini. Oh masuk Manggala, tapi dia sudut-sudut sini mungkin di Manggala wilayah sekolahku. Kan begitu ya? Nah itu namanya kemitraan. Kalau butuh seumpamanya anak mau buat Indomie, proses Indomie dibawa kemana? Kawasan di Kima. Itu semuanya namanya kemitraan pembelajaran. Kalau toga, apa itu toga? Tanaman obat-obatan. Toko agama. Kira tanaman keluarga. Ya. Tanaman keluarga. Oh iya bisa juga. Ya. Toga kapan dibutuhkan? Iya, kegiatan maulid dipanggil lah Pak Ustaz. Pak Ustaz minta tolong mungkin maulid di sekolahku tanggal sekian. Undang kita beri ceramah Pak Ustaz, bisa begitu kan? Nah, itu namanya toga, kemitraan dengan tokoh agama. Iya. Ada juga namanya biasa kita dengar dibilang apa ya? Semua pemangku kepentingan, yang mana itu? Termasuk saya, kepala dinas, wali kota, pokoknya yang sesuai dengan pembelajaran tak. Mungkin kepala desa, mungkin camat, mungkin lurah, mungkin RT RW. Nah itu semua kemitraan pembelajaran. Biasakan kalau ada mau kegiatan begini, undangi deh kepala dinas supaya dia membuka. Undang deh pengawas, kan begitu deh. Oh ini butuh deh, karena penting ini peresmian wali kota deh diundang, gitu deh. Itu namanya semua kemitraan pembelajaran. Seperti itu. Jadi pernah juga dengar bahwa semua stakeholder yang mana itu sama dia tadi, semua pemangku kepentingan itu tonjing. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Sama jadi? Sama jadi. Oke.
Yang keberapa tadi tuh? Yang keenamnya. Tahu ini yang mana dibilang kemitraan. Tapi kemitraan itu disesuaikan materi pembelajaran tak. Jangan sampai kita panggil toga tentang pembelajaran tak tadi tentang pemerintah. Susunan pemerintahan. Cocok kah itu kalau dipanggil toga? Tidak kan? Iya, seperti itu. Butuh ki nanti rambu-rambu lalu lintas dipanggil ki toga atau Pak Lurah. Tidak nyambung deh, jadi disesuaikan materi tak. Paham ini? Oke. Sekarang kerangka keberapa? Kerangka ketiga. Kerangka ketiga. Kerangka ketiga. Kerangka ketiga. Kerangka ketiga itu ada namanya kalau zaman dulu namanya kegiatan waktu Nadiem Makarim, kegiatan pembelajaran. Nah, kalau sekarang namanya pengalaman mengajar atau pengalaman belajar sama Ji. Beda awalan gitu. Pengalaman mengajar. Isinya ada berapa? Kalau kegiatan pembelajaran isinya ada berapa? 3. Ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kegiatan awal apa isinya? Apersepsi. Yang mana dibilang apersepsi? Cek hadiran, menyapa, menanyakan keadaan. Ya, apalagi? Menanyakan Ya. kembali pembelajaran apa yang pelajaran sebelumnya. Menaikkan kembali pembelajaran yang sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Boleh pembelajaran yang lalu ke yang akan diinti. Nah, apalagi? Termasuk ki mengabsen, berdoa, ice breaking, literasi, menyanyi Indonesia Raya. Pokoknya sebelum masuk di inti itu namanya apersepsi. Jadi luas itu apersepsi di. Kemudian masuk meki di kegiatan inti. Inti yang mana itu? Inti karena moki masuk berproses. Jadi yang pertama harus dipahami ada 3, yaitu ada mindful learning. Apa itu mindful learning? Berkesadaran. Sadar ki dulu siswa, bagaimana mau diajar kalau tidur ki? Atau diajar kalau pingsan ki? Nah, tahu tidak? Tidak tuh. Yang mana dibilang kesadaran? Pasti bagaimana kita memfokuskan siswa benar-benar fokus, baru ki mengajar. Itu namanya dikasih sadar ki dulu. Dipersiapkan dulu. Jangan sampai kita langsung tidak ada bukunya, tidak ada pensil, pulpennya. Bagaimana? Tidak ada buku cetaknya. Bagaimana mau namanya berkesadaran kalau begitu? Nanti dia melongok-longok seperti itu deh. Itu namanya sudah masuk di inti itu. Belum. Masuk di inti. Tapi awal pertamanya harus dicek semua itu. Dia sudah sadar ndak, sudah siap ndak, fokus ndak. Jadi itu namanya mindful learning. Sekarang masuk di meaningful learning yang kedua. Apa itu meaningful learning? Pembelajaran bermakna. Yang mana dibilang bermakna? Bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang dibilang bermakna supaya anak-anak paham betul. Contohnya lagi di onde-ondemu. Karena saya makan onde-onde. Ini onde-onde. Pembelajaranku bab 1 onde-onde. Jadi tadi ini onde-onde saya cuma bilang saja onde-onde bentuknya bundar, di luarnya ada kelapa, di dalamnya ada gula merah. Yang bundar-bundar itu terbuat dari tepung. Mendalam tidak itu? Tidak. Belum. Mendalam itu tidak? Nah, apa tadi namanya meaningful learning? Bermakna ya? Supaya ini bermakna dan mendalam, maka kita harus jelaskan semuanya. Ini adalah kue tradisional. Yang dimaksud, apa yang dimaksud kue tradisional? Nah, boleh. Apa yang dimaksud onde-onde? Terbuat dari apa onde-onde? Biasa di luarnya apa? Digunakan bahan-bahannya seperti apa? Dijelaskan semua sedetailnya. Itu namanya mendalam dan bermakna. Jadi harus mendalam. Kalau tadi saya cuma bilang bundar, ada kelapanya, ada gula merahnya, rasanya enak. Nanti dapat ayam bundar. Oh, onde-onde. Bermakna tidak? Tidak kan?
Nah, makanya harus sedetailnya itu namanya bermakna. Iya. Nah, Bawakan ke kelasnya ini bentuk. ya. Begitu deh. Jadi boleh juga manfaatkan alat digital. Oh, cara membuat onde-onde, proses pembuatan onde-onde muncul tayangkan. Oh, itu namanya nak tepungnya. Tepung apa digunakan? Nanti tidak disebutkan tepung apa. Nah, pakai tepung terigu. Tinggal mengepung-ngapung. Makanya saya bilang harus mendalam, detail. Keras ki. Atau gulanya duluan nih keluar. Tidak tinggal di dalam, tuh. Itu namanya harus kita di meaningful learning. Bermakna. Dikasih bermakna sama dia. Jadi walaupun nanti dia tidur disuruh bikin, dia tahu nih. Itu mendalam Tommy juga namanya. Ya, mendalam Tommy namanya masuk di learning. Ya. Sekarang yang ketiga adalah joyful learning. Apa itu? Menyenangkan atau menggembirakan. Senang dan gembira sama di? Iya. Yang mana itu contohnya menggembirakan atau senang? Anak-anak enjoy di dalam. Anak-anak enjoy di dalam apa lagi? Bersemangat, Antusias, senang sekali membuat ke onde-onde karena dia sudah bisa tahu ternyata membuat onde-onde seperti ini. Saya berhasil membuat onde-onde. Iya. Ada yang lupa waktu. Senang. Ada keinginan untuk membuat kembali. Menari. Dia tahu menari. Iya. Itu semua contohnya. Tapi supaya lebih serki, lebih paham ki, saya kasih ki contoh. Seumpamanya siswa dikasih pelajaran tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Dibagikan alat. Ini dia rangkai contohnya supaya lebih paham kita. Nah, dibagi. Setelah anak itu tadi dia rangkai sesuai di kelompoknya, langsung tiba-tiba menyala, spontan mereka teriak, itu namanya mendalam, menyenangkan, atau menggembirakan. Gembira itu bukan itu kalau bilang ki satu itu ice breaking. Atau kau bilang sambung ini kata-kata nanti kalau saya bilang manis, sambung kalimatnya apa sampai penuh, itu ice breaking tentang pelajaran tak. Itu dia senang, tiba-tiba dia tahu. Itu namanya menyenangkan atau menggembirakan, dia berhasil. Paham ini? Nah, supaya bisa kita bedakan ki. Kalau saya cuma contoh yang bukan nyanyi-nyanyi. bukan breaking namanya itu. Speaking. Memusatkan lagi perhatiannya itu kalau dia lagi main-main. Jadi kita jangan juga bosan-bosan kasih motivasi. Kalau kita mengajar, jangan bosan-bosan juga kalau dilihat nih anak-anak sudah. Saya biasa kalau saya kasih itu, kalau di dalam kelas kak ini kumpul nih semua, karena kita di sini tidak memungkinkan. Saya kasih lucu-lucu kalau siang ki akhirnya ketawa. Saya bilang kenapa saya kasih begitu ki? Dia bilang jam siang ibu mengantuk ki, kenyang ki sudah makan. Iya kasih begitu dong siswa nanti. Jadi fokus kembali toh. Begitu. Kemana nih tadi? Habis yang Joyful. Sesudah tadi itu masuk tadi itu kegiatan intinya masuk tonji tadi kegiatan inti itu. Tapi untuk yang 3 masuk di bawahnya itu pertemuan pertama dibagi nih tadi itu yang ada di tujuan pembelajaran yang saya ajarkan kita di 14 kali bagi. Oh nomor 1 sampai ini saya ajarkan 2 kali 2 tanggal sampingnya. Nah, sampai 14 tanggal nanti karena tadi yang saya kasih contoh 14 tanggal begitu nih ceritanya. Itu masuk nih tadi di kegiatan inti untuk mau mengajar. Materi tadi masuk di materi. Paham ini? Diurai semua. Sesuaikan dengan alok yang tadi kita hitung. Pertemuan berapa kali? Paham ini? Nah, sudah rangka keempat adalah asesmen. Asesmen itu terbagi atas 3. Ada namanya as learning, ada namanya for learning, ada namanya of learning. Jadi bedanya as, for dan of, semua learning di belakangnya di. Ya, yang mana dibilang penilaian as learning?
penilaian. Asesmen sumatif. Nah, masuk di asesmen tadi rangka keempat tuh. Nah, terbagi di 3 di situ carata. As learning yang mana? Penilaian awal. Nah, pada saat kita mengajar di penilaian awal tak mungkin kita panggil anak-anak tak bahwa adakah yang masih ingat pelajaran tak kemarin nak apa? Ada yang berani naik persentase ataukah ditanya saja apa yang kamu ingat, apa yang kamu ingat, apa. Dia sebut nanti secara tidak langsung mengalir ke inti. Diingatkan dulu pembelajaran yang lalu itu namanya persepsi baru mengalir ke inti. Nah, itu namanya tadi as learning, pengetahuan awal. Pengetahuan awal. Sama mungkin di kelas 1 kita mengajar di kelas 1 kan belum pernah kita korek-korek dapat ke kelas 1. Pengetahuan awalnya bagaimana? Mungkin gurunya, ayo nak kita menulis di udara. Angka 1 begini, angka 2 begini, ikutlah semua. Ini nak, ibu pegang apa ini? Huruf. Ini namanya kartu huruf. Jadi kalau dia sepotong sebut kita yang betulkan. Karena anak-anak kan namanya bahasa hari-harinya, bahasa ibunya toh. Huruf, huruf ini namanya kartu huruf. Nah, ini huruf apa? Itu namanya juga pengetahuan awal. Belum kita ajar ditanya-tanya. Nah, begitu masuk di for learning. Yang mana for learning? Penilaian pada saat kita sudah berproses. Masuk mak di pelajaran inti onde-onde. Ku tanya-tanya Mi, nah ada yang pernah makan onde-onde? Pelajaran inti ini tadi. Bagaimana warnanya onde-onde? Mungkin ada yang jawab. Nah, biasa mama aku bikin, Bu. Onde-ondenya masih panas ku makan ini, tak kena kak gulanya di lidahku. Gula apa nak pakai mama nak gula merah. Namanya anak kasih bercerita nih. Itu namanya kan kita mau kasih mendalam. Seperti itu makanya kalau dianggap susah hadapi 2 kali, 3 kali. Berulang-ulang, mau 5 kali, mau 10 kali baru pintar, silahkan. Yang penting jangan ketinggalan materi nanti yang lain. Bagaimana cara menyiasatinya? Anak-anak. Makanya sebenarnya itu seandainya refleksi gabungan ada ruangan itu harus analisis dulu dibikin. Baru bisa membagi, ini cuma 38 kali kak pertemuan dalam 1 semester untuk Pancasila. Dibikinlah itu modul ajarnya, PPM-nya. Ini saya mau cuma mungkin 2 bab dia. Bab 1 karena banyak susah-susah. Mau kak 38 tadi? Kalau saya bagi 2 berapa? Berarti 19 kali ya. Ini mau kak 19 kali. Ini juga nanti atau ini mau kak 20 kali. Ini yang susah saya hadapi sekian, ini saya sampai 20 kali bab 1. Bab 2 saya menghadapi ini tadi karena 38, maka ini 20 kali, ini sisa 18 kali ya. 18 kali gini saya harus atur. Seperti itu, Nah, sebenarnya itu yang paling utama dulu dibikin, baru masuk di ke-6 itu. Yang ke-6 itu prota sampai PPL. Nah, kemudian saya masuk lagi ke yang keberapa? Off learning. Off learning yang mana? Akhir. Ya penilaian akhir. Yang mana dibilang penilaian akhir? Biasa kan sudah kita menerangkan langsung dibilang tutup bukumu nak. Ini LKPD ku bagikan ki kerja. Boleh. Mungkin ada juga teknik nak tutup nak. Sekarang tulis. 1. Apa itu onde-onde? Nah, langsung jawab 1 menit waktunya. Sudah supaya jangan menyontek toh. Dan kalau begitu tidak sempat menyontek. 2. Terbuat dari apa onde-onde? 1 menit. Mungkin sampai selesai. Iya, selesai kumpul. Ya benar ya. Itu namanya selesai learning. Selesai dah? Baru bikin pakai rubriknya. Lampirkan LKPD. Tinggal Makassar, wali kelas. Sudah itu
Sebelahnya mengetahui kepala sekolah. Selesai kan? Menakutkan bikin anunya orang. Anunya orang sebegini tingginya. Kemudian ada yang tidak dipahami. Tuh, akhirnya tidak dilakukan. Kalau kita bikin sendiri, walaupun dia padat, singkat dan jelas, daripada yang banyak tapi menakutkan, tidak mau dibuka karena banyak sekali. Biasa kan kalau di Facebook dapat cerita menarik pertamanya, dibaca separuh, digulir, banyak sekali, berhenti deh baca ya. Ganti yang lain, benar ya? Begitu. Makanya apa bedanya modul tak, PPM tak? Kalau terlalu banyak di dalam bumbu-bumbunya tidak jelas, akhirnya bingung tongki lakukan di bagian mana? Betul ya? Akhirnya tidak dilakukan, mengurangi nilai tak kalau kuperiksa proses belajar mengajar. Oh ini tidak sesuai yang dia lakukan di PPM-nya. Tuh, saya bilang saya titik koma ku dapat. Sudah ya?